Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrian Maulana dari kelas 12 Kimia 1. Kali ini saya dapat tugas dari Ibu Reni, guru bahasa Indonesia. Saya dapat tugas meresensi film, dan kali ini saya kebagian film Guru Bangsa Tejokro Aminoto. Langsung aja kita ke isi ceritanya. Film ini dibuka dengan Bapak Tejokro Aminoto yang sedang diinterogasi oleh Belanda. Pada saat itu ia berada di penjara Kalisosok. Hmm, Intinya dia diinterogasi oleh Belanda tentang kerusuhan yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Lalu dengan tiba-tiba Tuan Tejo Praminoto menyebutkan namanya. Saya Umar Said Tejo Praminoto, kelahiran 16 Agustus 1882. Dan film pun dimulai dengan tulisan Guru Bangsa Tejokro Aminoto. Film pun dimulai ketika Tuan Tejo Praminoto masih berusia muda atau berusia kecil. Ia dicambuk dan mendapatkan hukuman karena keteledoran yang ia lakukan. Sampai-sampai dia menyimpan dendam terhadap Belanda bahwa ia ingin rakyatnya segera bebas dari belenggu penjajahan ini. Akhirnya film pun tiba-tiba beralih ke sesi di mana Tuan Tejo Praminoto mulai menikahi putri dari Bupati Ponorogo bernama Suhar Kisim. Pada saat itu ia bekerja sebagai penulis, tentu saja penulis perusahaan Belanda. Dan secara tiba-tiba di tengah pekerjaannya, Tuan Tejo Praminoto melihat sebuah asisten atau kacung atau budak dari Indonesia yang diperlakukan tidak khusus dikarenakan membawa kopi tanpa menggunakan sarung tangan. Dengan tegas, Belanda langsung mencaci maki orang Indonesia dengan mengatakan, kalian ini hanya membawa virus saja. Ngapain saya harus membayar kalian? Lalu Tuan Tejo Praminoto pun tidak tinggal diam mendengar hal tersebut. Ia pun langsung berdiri dan menumpahkan kopinya tepat di meja orang Belanda tersebut, yang membuat orang Belanda tersebut emosi, kemudian memecat Tuan Tejo Praminoto. Ayah Suharkisin yang merupakan antara bupati dan mantan bupati Ponorogo mulai kecewa karena mendengar bahwa Tuan Tejo Praminoto dipecat dari pekerjaannya. Lalu tiba-tiba scene berpindah di mana ada seorang kiai yang membisikkan kuping Tuan Tejo Praminoto dengan dua kalimat, yaitu hijrah dan ikro, di mana kedua arti tersebut yang saya dapatkan artinya itu adalah berpindah tempat dan baca. Lalu sesi pun kembali berpindah, namanya film jadi sesinya pindah-pindah, di mana Tuan Tejo Praminoto sedang berpamitan untuk pergi ke Semarang kepada istrinya yaitu Suharkisin, di mana itu membuat sebuah memori untuk Suharkisin. Lalu Suharkisin pun di diomelin sama ayah Suharkisin tersebut bahwa Tejo Praminoto bukan seorang ayah yang bertanggung jawab karena ia meninggalkan istrinya. Ucap dari ayah Suharkisin. Lanjut, Tuan Tejokro sudah ke Semarang dan bertemu dengan Ibrahim Jamali. Mereka juga berdiskusi tentang ingin melepaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Namun setelah sekian lama berbincang, ia pun disarankan untuk pergi ke Surabaya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke Surabaya pada tanggal 6 Januari 1913. Di Surabaya ia bertemu dengan siapa ini? Haji Samanhudi. Setelah sekian lama bukan perdebatan, diskusi, ia pun akhirnya bersepakat untuk mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Oke. Namun di momen-momen ini ada sebuah rapat di mana pada saat itu Tuan Tejo Praminoto sedang mencari anggota atau semacam pidato gitulah di lokasi-lokasi Surabaya, yang pada akhirnya ia tidak mendatangi rapat hari itu. Dan rapat hari itu ternyata sangat fatal karena di rapat itulah terbentuklah Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Hijau, di mana masing-masingnya memiliki arahan atau kiblat. Sarekat Islam Sarekat Islam Hijau itu lebih berpedoman kepada berjuang tanpa kekerasan, sedangkan Sarekat Islam Merah berjuang dengan bentuk revolusi. Kedua ini terinspirasi ketika ada dua gerakan besar yang terjadi pada saat itu, yaitu Gandhi, perjuangan tanpa kekerasan, dan Uni Soviet, perjuangan revolusi, yang artinya itu katanya R itu rakyat, evolusi itu perubahan, jadi perubahan rakyat. Saya sih dapat dari film Tejo Praminoto. Lanjut,
Di Surabaya juga Tjokro Aminoto ini bekerja sebagai penulis. Dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Stella. Dia merupakan keturunan Indonesia Belanda. Dia pun mempertanyakan, apakah ketika Indonesia merdeka nanti saya harus mengangkatkan kaki aku dari Indonesia, ucap dia. Tuan Tjokro Aminoto pun tidak bisa menjawab. Namun Stella ingin tetap tinggal di tanah air yang tercinta ini. Dia tidak mau pergi ke Belanda. Akhirnya ia pun meminta pertolongan, dan Tuan Tjokro Aminoto pun berjanji akan menolong Stella. Sip. Oke, karena tadi kameramennya sempat pegal, lanjut ke videonya. Lalu scene pun berubah di mana Tuan Tjokro Aminoto sedang berpidato di halaman depan rumahnya. Di mana pada saat itu di filmnya digambarkan bahwa banyak sekali orang yang mengunjungi rumahnya. Dan di kondisi itulah istrinya sedang jatuh sakit. Ternyata bukan jatuh sakit biasa, dia benar-benar sakaratul maut. Di tengah sakaratul mautnya, Tuan Tjokro Aminoto masih saja berdiri berpidato di depan rakyatnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuan Tjokro Aminoto bukan tidak sayang keluarga, tapi terlalu bersemangat memperjuangkan nasib rakyat daripada keluarganya sendiri. Bahkan di tengah titik jenuhnya, Utari, anak dari Tjokro Aminoto, sempat diomelin ketika dia mulai jenuh atas perdebatan yang dilakukan dia dengan Belanda. Lanjut. Dan setelah mendekati akhir-akhir cerita ini, SI pun sudah jelas terpecah belah pada tahun 1920, di mana ada SI merah yang dipimpin oleh Semaun yang beraliran kiri atau komunis, dan ada Sarekat Islam Hijau yang dipimpin oleh Hos Tjokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Lalu scene pun berpindah di mana Tuan Tjokro Aminoto dipenjara sambil bertanya-tanya, apakah penjara ini merupakan jalan hijrahku? Dia bertanya kepada Tuhan. Lalu film pun selesai. Terakhir kita akan diberi lihat bahwa ada beberapa dokumentasi yang begitu nyata, di mana setelah ini Tuan Tjokro Aminoto setelah 6 bulan dia mulai dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Lalu yang kedua, di sini juga kita dapat melihat bahwa anak dari Tjokro Aminoto yaitu Utari mulai menikah dengan Kusno atau yang biasa kita kenal dengan Soekarno. Lalu Tuan Tjokro Aminoto pun wafat pada tahun 1934. Ya benar, di Yogyakarta. Dan Soekarno pun mulai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Semaun yang merupakan aliran kiri, dia dibuang ke negara luar negeri dan dia kembali ke Indonesia setelah Indonesia merdeka, dan dia pun menjabat sebagai asisten pribadi Soekarno. Ya, film cukup sampai di sini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di resensi film bahasa Indonesia. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir, dan mohon maaf bila ada kecacatan di video ini. Saya Frian Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.